pemirsa kalau melihat tayangan-tayangan tadi, potongan-potongan gambar tadi, tampaknya hampir tidak ada persamaannya. Ada kasus Antasari, ada kasus bom Mega Kuningan, ada kasus Rian, pembunuhan. Apa yang mengikat dari 3 kasus tadi? Salah satu nama yang menjadi benang merah pengikat dari kasus-kasus itu adalah seorang dokter yang tampaknya berbeda jauh dari pengertian dokter yang biasanya. Mungkin Anda ingin anak Anda masuk menjadi dokter urusan ginekologi, obstetri, anak, dokter internis yang banyak duitnya. Tetapi nama yang satu ini justru berurusan dengan hal-hal yang berbau kriminalitas, korban, atau apapun yang membuat hati kita tidak nyaman atau dahi kita mengerenyit. Siapa dia? 1 jam lebih dekat akan mengajak Anda berkenalan lebih jauh dengan seorang dokter forensik. Beliau adalah Abdul Munim Idris. Kami ajak Anda berkenalan dengan dia. Pak Munim, senang bertemu Anda. Kita sama Pak. Ya, Saya merasa saya harus mendekat dengan Anda. Siapa tahu saya jadi jagoan. Ya, bajunya Duduk. sudah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Kalau Anda muncul di televisi, maka isi kepala saya langsung berbicara, apa hal yang bisa saya kelola dari seorang Munim Idris bicara tentang korban, tindak kriminalitas dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, kok bisa Anda terlibat menjadi dokter forensik? Pekerjaan itu pilihan, bukan diterima. Itu prinsip saya gitu. Saya memilih forensik ya saya pilih. Anda memilih forensik Waktu saya baru lulus dulu tahun 71, tahun 71. saya ditawarkan oleh Kepala Bagian Penyakit Dalam, Profesor Utoyo Sukatan, agar menjadi asistennya. Saya tolak. Beliau bingung. Kenapa ditolak? Padahal yang ngantri itu belum tentu dapat ya. Dunia sempit. Hanya dokter, pasien, keluarga, perusahaan obat, perusahaan alat kesehatan. Dunia cuma itu. Tapi kan udah jelas duitnya paling tidak. Saya bisa meriksa penyakit apa aja. Yang tidak bisa kalau pingsan, kalau enggak baru masuk kurang. Bedanya itu aja. Nah, kemudian waktu itu sudah ada 60 internis. 60 internis pada tahun 71 itu. Ya. Saya pikir kapan saya jadi nomor 1-nya masih lama kan. Jadi saya pintas itu. Gitu. Ada pilih itu hanya karena ingin jadi nomor 1? Iya itu. Wow, kita beri tepuk tangan dulu. Satu contoh ya, Kas Manohara ya. Waktu pertama kali saya dihubungi oleh OCK Ligis. Setelah 3 hari dia tidak bisa, kemudian Bareskrim minta saya periksa. 1 minggu tidak bisa, Hotman Paris Hutapea. Pengacaranya. Pengacaranya kan. Jadi pengacara boleh beda, polisinya boleh lain. Yang diperiksa boleh lain, dokternya tetap satu, Ami. Gitu kan? Begitu ya. Nah, gitu. Itu mungkin karena Manohara cantik, gitu kan? Anda mau memeriksa Manohara? Oh, karena dibayar. Bukan karena Manohara cantik? Enggak. Jadi waktu ada duitnya ya? Iya, jadi waktu pertama kali mau dibayar, mau periksa, saya bilang bayar Bu, ya, nggak ada yang gratis kan ya, ke WC aja bayar ya. Nah itu, oke dok. Nah sudah dia sepakat, kita kasih sebut nilainya berapa? Dapat berapa emang? Waktu itu 20 apa? 20 juta. Meriksa Manohara 20 juta? Iya. Udah Manohara cantik, dikasih duit lagi. Memilih forensik yang belum ada orang di situ, apakah menurut Anda merupakan panggilan hidup yang the ultimate panggilan hidup? Waktu itu iya, karena tantangannya banyak. Jadi di bola kita ruang geraknya banyak. Kalau tadi kan saya sebutkan hanya kepada pasien, keluarga, perusahaan farmasi itu kan. Kalau ini tidak bisa dengan Anda, dengan penegak hukum, dengan penguasa dunia malam gitu, dengan preman, itu bergerak semua. Pada saat itu kan praktis Anda bilang belum banyak orang. Yang ngajar Anda siapa saat itu? Jadi kalau Dari dari belakang waktu tingkat 4 itu ada guru saya tuh, Dr. Handoko Chandra Putanto. Ngajar apa dia? Ngajar forensik. Udah Sudah jadi ada? dari zaman Belanda sudah ada. Oh. Ya. Jadi, itu menarik sekali. Dari beliau? Ya, mulai dari situ. Kemudian Sebentar, ini ada sebentar sebelum diteruskan. astaga. Halo. Ketemu dong. Apa kabar ini? Baik. Jadi ketemu suhunya di sini begini ya? Iya. Beliau ini ngajar saya enak, jadi saya pilih forensik karena beliau.
Dr. Handoko yang mengajar Pak Munim. Ya, Apakah saat itu muridnya nggak ada, hanya beliau sendirian? beberapa lah dari angkatannya ada 4 kalau 4 orang. Tiga. 3. 3 orang. Dari zaman Dr. Handoko sampai zaman Pak Munim ini tampaknya tidak banyak nama yang disebutkan. Tampaknya kedokteran forensik ini tidak banyak peminatnya, Dr. Handoko. Tidak menghasilkan duit. Tidak menghasilkan duit zamannya Pak Handoko. Tapi zaman beliau sekarang udah dapat pasien cantik 20 juta sekali periksa. Apa yang menarik dari mayat itu kemudian diajarin Dr. Handoko? Sampai kemudian Pak Munim ini tertarik terus di situ. Kalau memeriksa mayat itu bukan memeriksa mayatnya, tapi menegakkan keadilan di antara umat manusia. Kita akan masih ngobrol dengan Dr. Handoko, Dr. Munim Idris tentang mayat yang diperiksa sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Sesaat lagi di 1 jam lebih dekat.